بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز وجل مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, dan umur itu dia senantiasa pergunakan untuk selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi rasanya bila selesai sholat Jumat ini tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah, tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah, bahkan tidak bertambah pula semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perkokoh ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap insan, setiap mukmin tentu menginginkan dirinya ada dalam sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia ingin hidupnya di dunia bahagia, dan begitu pula setelah pulang ke hadapan Allah dia senantiasa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana ketika kita menginginkan kebahagiaan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan di dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 189, wattaqullah wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kalian bahagia. La'alla dari Allah itu adalah tarjiyatun taqa. Di dalam bahasa Arab itu adalah harapan yang pasti. Kalau manusia biasanya la'alla itu mudah-mudahan, tapi Allah ketika mengatakan itu adalah tarjiyatun taqa, ketika seorang mentaati perintah Allah, pasti ini rumus yang tidak bisa kita pungkiri, dirinya akan bahagia. Salah satu ketaatan yang harus kita lakukan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, yang alhamdulillah kita pun berada di awal Dzulhijjah ini, maka ada perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar,
dan berkurbanlah. Dari ayat ini ada beberapa ibrah, pelajaran yang kita ambil dari kisah Khalilullah, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berpandangan melihat sejenak sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah lama menginginkan seorang anak, lalu lahirlah anak itu dari istrinya Siti Hajar. Setelah anak kesayangannya itu datang, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimuat di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana, duhai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Kutitipkan anak istriku di lembah yang tandus tak berpenghuni, pada waktu itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, keluargaku, kata Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku ayah yang senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan anak istriku adalah anak yang senantiasa mendirikan salat. Tak lama setelah ditinggal istrinya dan Ismail anaknya, tentunya mereka kehausan. Lalu mencarilah seorang ibu air, sehingga berlari dari Safa Marwa seperti yang kita lakukan sekarang, diabadikan dalam sa'i antara Safa dan Marwa. Maka keluarlah air, dan keluarnya tidak di Safa, tidak di Marwa, tapi keluarnya di tempat sholat di depan pintu Ka'bah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, betapa berat seorang anak istri ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi karena ini adalah tuntutan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tahu betapa banyak sekarang orang berbondong-bondong ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah dengan doa Ibrahim. Betul pula tidak berhenti di sana. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya dan bertemu sekian lama, begitu bertemu, maka Nabi Ibrahim pun bermimpi. Beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Sehingga pada waktu itu Nabi Ibrahim merenung. Perenungan itu biasa dinamakan dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Setelah merenung, Nabi Ibrahim pun mengokohkan keyakinannya. Dia yakin bahwa ini perintah Allah. Dan ternyata beliau pun bermimpi lagi harus menyembelih anaknya. Setelah itu terjadilah dialog di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya
Maka ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, sudah dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, sesungguhnya ayah bermimpi bahwa anni azbahuka, aku akan menyembelihmu. Maka kata Nabi Ibrahim, fanzur madza tara. Sampai dialog kecil, bagaimana kira-kira menurut pendapatmu wahai anakku? Bayangin, sudah lama ditinggal, begitu bertemu anaknya mau disembelih. Tapi Nabi Ismail pun seorang nabi yang salih. Jawaban Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, seandainya ini adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya pada waktu itu pun terjadilah Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Dan pada waktu itu pun musuh yang tidak terlihat, musuh yang selalu hadir di hadapan kita, innahu yarakum wa qabilu min haitsu la yatram, sesungguhnya setan dan tentaranya melihat kepada kita di mana kita tidak bisa melihat kepada mereka, terus membisikkan kepada Nabi Ibrahim supaya terjadi keraguan. Masa anakmu mau disembelih? Masa anak kesayanganmu mau disembelih, kata setan. Maka karena yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak menghiraukan bisikan setan. Lalu diusirlah setan itu dan dilemparkanlah seperti halnya kita kenal sekarang dengan melempar jumrah. Dan terjadilah pada waktu itu, datanglah utusan Allah ketika detik-detik menyembelih. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikannya untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Demikianlah kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga pada waktu itu datanglah malaikat Jibril menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kenal dengan peristiwa 10 Zulhijjah, yakni Idul Kurban atau Idul Adha. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita bisa mengambil ibrah. Yang pertama, betapa Nabi Ibrahim sangat memperhatikan urusan sholat, sehingga ketika meninggalkan anak istrinya, yang pertama yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Jangan sampai kita terhadap anak-anak kita, misalkan ditinggalkan tugas keluar kota atau pergi bekerja, maka titipkanlah sholat. Bagaimana sholat anak kita? Jangan sampai ketika mau tidur, nak tidur cepat, nanti sekolah kesiangan. Bukan diingatkan nanti sholat subuhnya kesiangan, tapi sekolah kesiangan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau dia tidak bisa menjaga sholatnya, melaksanakan sholat? Demi Allah, orang-orang yang tidak bisa menjaga, mendirikan sholat, maka tidak ada keberkahan dalam rumah tangganya, keluarganya. Tidak ada keberkahan di dalam pekerjaannya ataupun di kantornya. Tidak akan ada keberkahan di dalam lingkungan sosialnya. Karena barometer seseorang adalah sholat. Faman soluhat faqad aflaha wa anja. Barang siapa yang sholatnya beres,
sholat subuhnya sering berjamaah ke masjid, sholatnya jarang kesiangan, bahkan sholatnya khusyuk, tidak berani meninggalkan sholat. Sungguh kata Rasulullah, orang itu orang yang sukses dan orang itu pasti akan bahagia. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya sering ditelat-telat, subuh kesiangan, kadang bablas, kadang berani meninggalkan sholat, kata Rasulullah, faqad khaba wa khasira, sungguh orang itu telah rugi dan gagal total. Dalam hadis riwayat lain dikatakan, fa in saluhat saluhat sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau salatnya beres, yakin semua urusannya akan beres. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, yakinlah semua urusannya pun akan rusak. Yang kedua yang kita ambil ibrah, pelajaran dari keluarga Ibrahim, bagaimana keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, terutama yakni Nabi Ibrahim dari sejak awal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bukanlah hal yang mudah. Dalam menjalankan ibadah haji misalkan, itu membutuhkan biaya yang banyak. Betapa banyak orang yang sudah mampu membeli rumah, mampu membeli mobil, tapi tidak ada kemauan untuk pergi ke Baitullah. Betapa banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi untuk berkurban seekor domba saja itu sangat berat dan sangat susah. Ini adalah yang butuh adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak perlu khawatir bagi orang yang sudah berkemampuan berhaji ke Baitullah, walaupun uangnya pas-pasan, tapi dia ada niat yang kokoh untuk berhaji, walaupun kita tahu untuk berhaji itu butuh uang yang banyak dan kita pun harus nunggu beberapa puluh tahun, berapa tahun sekarang jaraknya. Tapi kata Rasulullah, al-hajrul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Orang yang berhaji kemudian hajinya mabrur, maka laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan sampai terlambat 10 Dzulhijjah, ya, dilanjutkan dengan hari tasyrik 11, 12, 13, ada Yaumun Nahar, di mana hari penyembelihan hewan kurban. Selagi kita masih mempunyai materi, harta, berusahalah untuk berkurban, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Siti Aisyah, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ikhraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adfariha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, karena lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk itu, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur kepada kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi di dunia ini. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing kita ini sudah ada ajalnya, waktunya. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhirun, tidak akan bisa ditangguhkan. Nanti lagi, tunggu, saya belum siap bekalnya, belum siap mati. Wa la yastaqdimun, dan tidak bisa didahulukan. Kalau sudah waktunya Allah datangkan ajal, maka jangan sampai penyesalan itu terjadi. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan kita ada dalam ketaatan kepada Allah. Dan mari kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa husnul khatimah
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bidiniha wal muhafadhati ala kiyaniha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi aqidatit tauhid wat tanzih wa amara bit ta'ah wa hatha ala tahalli bi akhlaqil islamil aliyah wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'uhu haqqal ita'ah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat, marilah di khutbah kedua ini kita berdoa memohon kepada Allah, karena ad-du'a silahul mu'min. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, bermohonlah kepada Allah, apalagi di awal-awal Zulhijjah ini, apalagi di 9 Zulhijjah adalah saat-saat ijabah doa. Mohon kepada Allah, insya Allah apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma altub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillah akbar wa aqimus shalah.